Selamat datang di podcast pertama gue. Kali ini gue mau berbagi cerita horor yang sempat viral di media sosial, di mana kisah ini nyata yang dibagikan oleh akun Twitter catatan Yohan Channel. Sebelum kalian mendengarkan podcastnya, aku sarankan menggunakan headset ya, agar hmm, agar kebagian juga merindingnya. Nggak ada yang bercanda. Kejadian ini bermula ketika Rudi mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu, Rudi pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Rudi dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali, di daerah Denpasar katanya. Tanpa berpikir panjang, Rudi langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana, Rudi sudah ditunggu oleh temannya dan disediakan kos guna sebagai tempat tinggal si Rudi selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudi tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Rudi masih saja belum memutuskan untuk bekerja di sana. Rudi hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudi memulai pekerjaannya dengan mengantarkan salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut, setelah itu, Rudi mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika Rudi mendapatkan orderan makanan di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudi pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dia lalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Ini aneh, kata Rudi. Tak disangka ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah yang kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi, Rudi langsung memutar balik motornya itu. Rudi memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Rudi dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. Banyak sekali, Rud, tanya teman Rudi. Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masak alamat tujuan di rumah kosong, jawab Rudi. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu, Rudi memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudi hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosan. Keesokan harinya, Rudi kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore, semua berjalan lancar. Rudi terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama, Rudi langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudi pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudi meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. Permisi pak, izin mau mengantarkan makanan di sana, ucap Rudi. Baik mas, sampean masuk aja ke sana, kata bapak securitynya. Rudi pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ketemu. Rudi pun turun dari motornya. Lalu Rudi pun memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudi melihat sekeliling sambil mencari bel. Sepertinya tidak akan kedengeran jika dipanggil dari sini, kata Rudi sambil menghubungi lewat handphonenya.
Dan akhirnya Rudi menemukan bel rumahnya berada di pojok dekat gerbang. Rudi menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Rudi sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudi. Lalu Rudi menjawab, "Sudah di depan rumahnya, Mbak." Nah, disautkan lagi sama si mbak-mbak yang tadi tuh. "Oh, yaudah Pak, saya keluar dulu ya." Akhirnya Rudi mencoba untuk menunggu. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, aku minta untuk klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa untuk komen. Tidak lama Rudi menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik umur 20-an memakai kaos lengan pendek dan hot pants. "Mbak Cici ya?" tanya Rudi. "Iya Mas, ini uangnya," kata Mbak Cici. "Waduh, saya tidak ada kembalian Mbak," kata Mas. "Loh, ya udah, kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas," jawab Mbak Cici. Sebelum Cici kembali, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. "Tunggu sebentar ya Mas," kata Cici sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari ke rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat bagus. "Bagus banget rumahnya," kata Rudi ngomong di dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Bisa kalian bayangkan bukan betapa mewahnya rumah tersebut? Sekitar 15 menitan Rudi menunggu, namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata dekat gerbang. Lama Rudi menunggu, hampir sudah sekitar 30 menit, hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbang. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Cicinya, karena kan jaraknya memang jauh dari gerbang depan pintu rumah Cici. Entah mengapa, si Rudi ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Rudi memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil orang di dalam sana?" kata Pak Security-nya. Sambil menoleh ke arah Pak Security tadi, Rudi menjawab, "Mbak Cici pesan makanan lewat ojol, Pak." "Sebentar Mas, sini dulu," kata Pak Security-nya. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudi. "Rumah ini sudah lama kosong Mas," kata security-nya. "Mana mungkin Pak," jawab Rudi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. "Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah. Dan rumah ini dikosongkan sudah lama," kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. "Kok bisa Pak? Tadi itu mbaknya keluar. Dia ngambil makanannya karena uang yang dikasihkan nominalnya besar, jadi saya minta diambilkan uang pas saja," kata Rudi. "Coba Mas, sampean lihat ke belakang, itu rumah sudah kosong," kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Rudi, rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," kata Rudi. Badan Rudi lemas dan gemetar. "Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga loh," kata Rudi yang masih tidak percaya. "Lah, dibawa kemana Mas? Itu loh makanannya masih nyantel di motor kamu," jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motornya Rudi. Badan Rudi semakin lemas. "Lalu tadi itu siapa Pak?" tanya Rudi sambil mulutnya yang bergetar. "Sudahlah Mas, ayo kita ke pos dulu,"
"Mas tenangin diri Mas dulu di sana," kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntun motornya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja, dan juga karena Pak Security-nya membawa sepeda pancal. Sesampainya di pos, Pak Security memberikan segelas air putih kepada Rudi. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudi. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun ada juga beberapa yang mengalami kejadian seperti Rudi, di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici ini sampai ke rumah tersebut. Ini orang ngegonceng siapa ya? Lah kok ngomong sendiri? Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya menerima uang cash gitu Mas, kata Pak Security itu. Rudi semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosnya dan menaruh makanan pesanan Cici itu di pos tersebut. "Ini buat bapak sama temennya aja," kata si Rudi sambil memberikan makanan hasil dari pesanan nasi Cici. Setelah berpamitan, Rudi bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Ya, itu dia cerita driver ojek yang gue ceritain. Kalau kalian ada di posisi itu, apa nih yang bakal kalian lakuin? Ih, pastinya bakal serem banget sih. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue, ada di sini. Kalian bisa follow. Thank you guys.